menjelang eventnya. The process is slow, so need to try consistent. So the coach must change the program. Ini untuk para coach juga nih, karena biasanya kita ke anak didik tuh, ayo ini seminggu lagi, ayo kita kirim tuh anak latihan pagi siang sore malam gitu tanpa jeda gitu. Kasihan kan mereka ya, aduh kayak mesin gitu ya ibu-ibu. Jadi ini agar dihindari, jadi menjelang ada atau tidak itu rutinitasnya, konsistensinya tetap aja latihannya, tetap berlanjut. Jangan nanti 3 bulan lagi, sudahlah nanti masih 3 bulan lagi, nanti latihannya bulan depan saja. Tidak bisa seperti itu. Jadi biarkan misalkan seminggu hanya 2 kali, 3 kali, tetap ada latihan. Jadi tidak di kondisi tubuhnya tidak dipaksakan ketika menjelang event itu berlangsung. But it's the same process, not only for swim, for nutrition also, for everything, for adult also. It's kind of mindset. Saya lihat di Instagram ada banyak pelatih Indonesia di post 1 bulan setiap hari yang pelatih ya di post hari ini ada challenge bisa push up atau push up or sit up challenge di Instagram olahraga yang pelatih post sendiri yang bikin 1 bulan setiap hari saya terus wow kurus strong 2 bulan lagi sekarang berhenti semua. Nggak konsisten, cuma 1 bulan bikin challenge, habis itu berhenti 2 bulan hilang 3 kilo, naik 10 kilo. Harus konsisten. Nggak usah 1 bulan setiap hari. Besok 1 minggu 2 kali setiap minggu rutin. Untuk dewasa, anak-anak sama. Ada kompetisi sebelum kompetisi setiap hari 2 kali, habis itu berhenti atau fokus langsung turun. Ya, jadi konsistensi ya Bapak Ibu yang dibutuhkan bukan hanya untuk latihan, tapi untuk asupan makanan yang bergizi juga harus konsisten. Tidak hanya menjelang event atau kompetisi saja, tetap pola makan anak kita atau perenang kita itu diperhatikan. Jangan menjelang kompetisi baru nih proteinnya harus banyak ini. Jadi konsisten aja. Ada atau tidak ada event, tetap latihan dan juga asupan gizinya tetap diperhatikan. Then for nutrition, if 1 month eating normal, gorengan, sugar, and besok ada kompetisi coach, tahu makan apa? Mau renang cepat. Besok ada kompetisi. Tomorrow the competition, don't ask me today what you have to eat. Swim faster. Nothing will make you faster. Nothing. Eating will not make you faster. It's not possible. Vitamin, okay, I will eat this. It's useless. Stop. Consistent. Eat. Makan siang sampai kompetisi. Okay. Kalau makan fast food, gorengan. 2 hari sebelum kompetisi, oke. Sayur, vitamin. Ya, ini banyak kejadian yang dialami oleh Coach David atas anak didikannya ya. Jadi makan segala macam dimakan 1 bulan menjelang kompetisi. Kemudian pas 1 bulan lagi baru saya mau makan yang cepat supaya saya makanannya apa yang paling bagus supaya performa saya nanti di pola itu bagus. Tidak bisa seperti itu. Seperti yang tadi sudah bilang bahwa konsistensi ya Bapak Ibu, latihannya tetap dilakukan. Misalkan kalau mau kompetisi itu setiap hari atau sehari 2 kali, kalau hari-hari biasa bisa seminggu 2 kali. Yang penting ada misinya untuk latihan gitu. About the parents, something important for me in Indonesia, the parents, ibu-ibu and sometimes also, a little bit too, pressure.
sometimes. Masak ya. Yeah. Ayo cepat pokoknya. So, Ingin menang soalnya. when you are a swimmer, there is 3 stakeholders. The swimmer, coach, the parents, the coach, and administration, BRSI, aquatic, Cirebon aquatic, Jabar aquatic, aquatic Indonesia. Nah, ini bikin program untuk the coach bikin program. The coach is yang coach is a professional for swimming, technique, strength and conditioning team, distance semua, racing analysis semua itu dari pelatih. Yang parents bukan asisten pelatih, bukan asisten pelatih. Biasanya suka ikut ngatur ya. Kalau adik kurang 109, kemana 108, jangan marah. You don't know anything about swimming. You are not professional. You are mama. Papa. Ini yang banyak terjadi ya Bapak Ibu. Kita orang tua tuh suka kadang suka ngatur coach gitu, padahal kita nggak tahu apa-apa. Jangan lakukan itu. Lihat orang tua, kenapa tadi dia bisa begini? Yang profesional yang pelatih, yang teknik yang pelatih, yang analisis lomba pelatih, yang analisis latihan pelatih, sama aman dua-duanya. Yang parents cuma support. Support means pagi bangun, driving ke kolam. Harus siap, ada semua buat, oke, harus cek kalau kecil. Habis sekolah, driving lagi itu taxi driver. Dari sekolah balik ke kolam, habis itu di rumah masak. Oke, masak. Luar biasa ini. But sorry, this role is fundamental. The parents are very important. But you have to balance. You are not the coach, you have to understand. You have to make a lot of things. Food, support mental. Sometimes the swimmer makes bad time, but performance not good. If the parents, what is the good? Finish. 2 tahun lagi finish. Harus support. Hari ini tidak bisa, tidak apa-apa. Harus kuat. Besok latihan lagi. 2 bulan nanti ada kompetisi lagi, bisa lagi. Tapi harus konsisten, remind, harus konsisten, remind. Bukan push. Oh, harus latihan 3 kali. Kamu yang tahu pelatih. Ya, jadi ada 3 modal utama nih kalau kita ingin anak-anak kita itu menjadi successful swimmer ya, perenang yang sukses. Yang pertama tadi coach. Jadi kita harus memilih coach yang betul-betul profesional di bidang renangnya, ya. Karena harus tahu tekniknya, kekuatan kita sebagai perenang kelemahannya itu apa. Jadi dia akan memilih kita, mengarahkan kita ya. Kemudian yang kedua adalah orang tua nih, Bapak Ibu. Tapi tadi seperti yang Mr. David bilang, kita jangan posisinya itu jangan merasa sok pintar, mohon maaf. Lebih dari pelatih. Ya, lebih dari pelatihnya, ikut ngatur ini karena semua yang tahu tentang kekuatan, kelemahan, kelebihan anak kita itu adalah coachnya sendiri, bukan kita sebagai orang tua ya. Tapi kita perlu mensupport dengan apa ya, itu tadi setiap pagi kalau anak belum bangun sudah di wake up jam 4, biasanya masih melek tapi masih tidur, kita harus disiplin ya membangunkan anak. Kadang kita ada rasa masih ya tidurnya belum lama, tapi kalau memang waktunya sudah konsisten jam 4 harus latihan, ya memang harus segera dibangunkan. Kemudian mempersiapkan makanan yang bergizi tentunya untuk anak kita. Yang luar biasa ini ibu-ibu teman saya ini Praulia ya. Jam 4 subuh sudah ada di kolam menemani buah hatinya ya, Marshall ya. Karena atlet nasional ya, sudah atlet nasional. Itu jam 4 subuh tuh saya sudah di kolam. Oh my God. Jam 4 pagi sudah, itu luar biasa.
support dari orang tua juga. And maybe more to mom, but that also, you have the big responsibility about the mental. Ya, harus bertanggung jawab dengan mental kita ya. Psikologinya. When there is a competition, if your son or your daughter make a big performance and win the gold medal, what do you do? Ya, jika ibu punya anak nih performanya bagus, ibunya dapat medali emas, ibu mau apa? Langsung screaming, Berteriak, screaming, running everywhere. berlari-lari ke sana, oh euforia kemenangan. Tenang. Apa katanya? Apa yang akan ibu lakukan? Itu reaksinya terlalu tinggi. Oh, terlalu tinggi. Harus calm down. Yang harus sapi, yang harus bukan orang tua. Nah, ini sekali. Ya, kita gitu ya ibu-ibu. Anaknya yang ngomong, kita orang tua yang jauh lebih happy ya. Tapi kalau orang tua reaksinya too high, terlalu tinggi reaksinya karena memang mungkin bulan depan kalah. Langsung reaksi parent gak ada. Langsung jawab sendiri ya. Bulan kemarin mama lari, jumping, screaming. Hari ini ya marah sama saya atau apa? Efek mental tinggi banget. Langsung. So harus stabil. Kalau hasilnya bagus, bukan. Because training good, hasil bagus. Tapi harus konsisten. Tapi kalau hasilnya jelek, sama. Ya. Oke, ini hari ini minta sama pelatih yang masalahnya apa. Betul. Habis Jadi itu jangan besok terlalu latihan lagi. ketika menang Apa-apa. ya. Oke, nanti sore makan sama teman di sini. Karena ketika kalah juga kita tidak terlalu down. Gitu, ya. Itu yang saya di gol pada. At 16 years old, the swimmer stop because of this also. Because they need the support of parents. Whatever good, not good, they need. The reaction of parents is very good. Jadi reaksi orang kita sebagai orang tua ketika anak kita itu menang atau kalah itu jangan terlalu berlebihan. Ketika menang, ya alhamdulillah gitu. Kamu harus bisa mempertahankan diri, tetap rasanya support aja, jangan terlalu. Karena ini kalau lebay lebih lebay ya, Pak, Bu, dari anak kita sendiri langsung status pasang gitu ya. Nanti ketika bulan depan kalah, malah kita jadi dibully. Sekarang gimana gitu? Akhirnya kita sendiri yang down atau drop mentalnya. Padahal anak kitanya sih fine-fine aja. Tapi ketika kalau kita reaksinya tidak berlebihan, baik kalah ataupun menang, itu akan tidak berpengaruh banyak ke mental kita sebagai orang tua juga. Ya, itu sangat penting karena kita harus tetap support anak kita. Kalau misalkan kalah, tidak apa-apa, ada kesempatan lagi nanti mama ngobrol sama coachnya. Kira-kira kekurangannya apa nih? Ya, betul sekali ya Ibu Cici. Biasanya juga saya pernah mendengar sebuah statement bahwa jangan pernah salahkan atlet. Atlet hanya melakukan suatu kesalahan. Artinya apa? Bahwa ketika atlet itu memang kalah gitu ya, kita jangan langsung mengejudge ya, baik itu dari pelatih ataupun dari orang tua. Kita harus identifikasi terlebih dahulu apa sih penyebab atlet tersebut. Misalkan biasanya jemaah itu yang tidak sesuai gitu ya. Kemudian apakah dari segi anak itu ketika mau bertanding mentalnya down gitu ya. Padahal pada saat waktu itu bagus gitu kan. Kenapa pada saat bertanding kok mentalnya turun? Nah, kita tuh harus lebih dahulu gitu. Jadi jangan sampai membuat psikis atlet itu merasa terganggu gitu. Kita harus terus mensupportnya dengan baik. Mungkin terjadi waktunya sudah tinggal 30 menit lagi, mungkin kita langsung buka saja sesi tanya jawabnya untuk mengenai nutrisi ya dari pola makan atlet, dan mungkin bisa juga atau pelatih bisa menanyakan tentang masa teknik atlet berenang gitu yang harus bagaimana gitu. Maka langsung saja bagi yang mau bertanya boleh. Dari mana Bu? Mana? Suaranya begitu. Iya, dari sumbernya ya ini ya. Iya, terpilih saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani, my name is Ani. I'm a mother from four daughters. You remember God? Four.
Yang sebelah sini kembar, twins. Beda apa nih twins? Saya suka agak apa ya? Tentang makanan twin ini agak susah makan. Maksudnya kayak nasi, ternyata ya nggak apa-apa ya, sementara saya di tubuh omat berarti sama bahasa Sundanya. Yang saya mau tanyakan, yang 13 tahun ini sudah bersama dengan nge-gym fitness di programnya, ya. Berarti kalau di hari kita latihan setiap hari dari hari Senin sampai ke Minggu, 3 kali subuh, yang lainnya adalah sore. Total berapa kali? 7. Kalau yang total terus yang di kolam lain mungkin harusnya 9. Tapi saya nggak bisa antar yang ke kolam lain karena iya. Dan yang 2 kali itu adalah nge-gym. Anak saya 7 plus 2 gym. Iya, yes, 7 plus 2 gym yang 13 tahun. 13 tahun. Dan gymnya apa? Itu coachnya yang ngatur sama yang dari tempat gymnya. Jadi gym pakai beban atau body weight atau Gym yang buat kekuatan, nggak bukan yang buat ya. Yang mau saya tanyakan, ini kan anak-anak yang subuh ini ya, subuh, kemudian nanti sekolah di gym, gitu kan, yang 13. Kan katanya habis memang setelah berarti kita jam 4 subuh sudah berangkat, kemudian jam 6:30 itu beres semua. Nah saya bingungnya ini kan anak-anak sekolah lagi, makannya itu gimana gitu. Kadang saya suka pikir, aduh mau bersama kumaha, tentang api, jadi kumaha gitu. Akhirnya memang susu coklat, kemudian yang ini tuh yang satu itu disarankan untuk yang whey protein shake gitu. Nah 13 tahun. iya, yang 13 itu. Cuma karena anaknya nggak suka dan dia alergi coklat, saya bingung jadinya. Ya, nah itu harus bagaimana kita memaintain anak makannya. Karena kalau saya tuh anak-anak ini kok full dari pagi sampai ke maghrib yang malamnya lagi, baru nanti istirahat. Dan istirahat jam berapa yang ideal? Karena dia harus bangun jam 4. Sekian, terima kasih. Tidur jam 9 biasanya. 7 jam. Iya. 7 jam. Berarti 9. Important is to control everything. Sleeping time, makan, latihan, harus fix everything. But setiap anak every kids. Kalau jam 4 bangun, latihan jam 4:30. 4:15 kalau kita. 15. No time for eating. Before eating normal. Comfortable for swimming, and also if you need to wake up more earlier, but you need to sleep more. So wake up, snack dulu, habis itu dalam mobil, habis latihan makan. Setelah latihan makan di mobil kalau mau ke sekolah. Itu yang gimana? Maybe so. Resting time kan itu. Huh? The resting time. She is asking for the best resting time. But you sleep at 9. You sleep at 9 until 4. So she doesn't need to take rest in the afternoon. Should have a nap there. Harus tidur semua. But tidur siang ya, don't need 2 hours ya. A nap can be 20 minutes. Tidur siang itu nggak masih sampai berjam jam Bapak Ibu. 20 menit, 30 menit itu sudah lebih dari itu. The car is a second home. Mobil adalah rumah kedua bagi para perenang. Habis latihan makan. Jadi setelah latihan bisa memanfaatkan mobil untuk tempat makan atau sarapan. Setelah sekolah mau ke kolam latihan atau di gym, kalau bisa tidur 20 menit, 30 menit, ada waktu di mobil. Makan sama snack sama di mobil. Harus snack. Harus ada tidur siang ya Bapak Ibu untuk atlet kita, anak kita yang sebagai atlet berenang. Walaupun cuma 20 menit, tapi usahakan untuk bisa tidur siang. Hati-hati, banyak orang tua bilang not resting enough, not sleeping enough, blah blah blah. Okay, how many hours? Ya, kita kadang suka ini ya, apa namanya,
Lupa-lupa. Terlalu banyak. This, betul like this. Ya, handphonenya, gadgetnya dibatasi. Daripada mereka bermain gadget, kayaknya bisa dimanfaatkan untuk Aku istirahat. bilang tidur jam 9 malam. Tidur jam 9, masuk kamar. Jam 9 itu HP-nya memang sudah mati karena pakai family link. Jadi nggak bisa anak-anak. Perfect. Berarti Kalau jam 9 itu katanya sudah posisi tidur atau baru masuk. Soalnya takutnya di kamar itu anak masih lama juga gitu. Sudah masuk kamar. Sudah Karena tidur. sudah saya matikan gadgetnya semua. so ya, time HP, sometimes you need to sit. Ya. Cukup gimana? Risiko. Nutrisinya bisa. Wait. Ya, because Sorry, but me, when not possible before adult. When protein, I will not support. They don't. My athlete doing this. The Fadlan wife by his side, Fadlan wife, same age of Fadlan, but he start protein 3 years ago. Before. jadi kalau umurnya belum dewasa tidak dianjurkan ya. If the nutrition is good, everything I do, Dari makanan saja. chocolate milk, blah, 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 everything is the nutrition. Don't need supplement until they become athlete, trying to touch today and getting touch and big body. But for me, Gimana Bu? Sudah cukup dengan jawabannya? Oke. Selanjutnya mana barangkali ya dari mana Bu? Dari Cina. Dari tadi di sini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diperhatikan dari Klub Japau. Pengen bertanya, saya kan punya anak laki-laki, anak pertama ya. Kalau anak pertama itu identik ibu-ibu itu lebih detail, lebih proteksial ya. Dari kecil itu saya untuk nutrisi itu detail ya, kayak sayuran, buah, protein rutinitas dan juga terbiasa. Sedangkan untuk nasi emang agak jauh dialihkan ke kentang karena dia lebih suka ke kentang sama roti. Oke ya, nggak apa-apa, maksudnya yang penting protein sama vitamin protein itu masuk semua. Tapi kenapa untuk pertumbuhan itu beda ya? Kayak ke tenaga, misalkan lebih ke cepat loyo, lebih cepat capek. Sedangkan anak yang kedua itu saya nggak terlalu detail, dia lebih ke nasi sama telur aja gitu. Tenaganya itu lebih bagus tuh. Kayak terus vitamin itu kan nggak terlalu detail karena yang kedua. Kalau yang pertama itu saya itu memaksimalkan sudah semuanya mungkin gitu. Apa ada juga berpengaruh gitu untuk faktor nutrisi tersebut? Kalau boleh tahu itu berapa sih? Yang pertama itu sekarang 8, yang kedua 6. Because she has a problem with the first laki-laki yang pertama yang kedua perempuan. The first child, her son doesn't eat rice, so tidak makan nasi ya Bu? Nasi cuma lebih ke roti sama susah aja, just eat little. So he prefers eating bread and potatoes. So she prefers, but her second son eats everything. But the growth difference is the far difference. The first one is looks very weak. So is there any effect of the consuming of the rice? Not the rice, because but the bread, what is the quantity also? And the bread, what kind of bread? Ya, jadi tergantung jenis roti dan jumlah yang dimakan.
Jadi rotinya lebih ke sering sih sama roti tawar kayak gitu, lebih ke banyak itu sih yang mana pertama Roti tawar kayak itu buah it's milk and sugar usually inside. Roti gandum roti gandum oke kata dulu, tapi kalau roti tawar better, we bring better, more energy. kan ada tentang itu ada ragi, ada boil itu tuh ada boil potato itu. Yeah, it's good and bad. But one is quantity, Jumlah quantity is bread. oke. Bread is there are carbohydrates. If it's not bread, Jadi roti tawar itu juga tergantung kandungannya kan. Kalau misalkan kandungannya tidak bagus ya